Kisah seorang tabib yang dicurangi muridnya sendiri. Tabib ini adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat. Selalu mengajak masyarakat sekitar berbuat baik dan terus bersyukur pada pemberian Tuhan. Bahkan tiap detik selalu mengajak masyarakat mengingat dan bersyukur pada pemberian Tuhan. Ternyata dalam sebuah takdir tidak selalu sempurna. Walau tabib tersebut baik, ternyata Tuhan mengujinya dengan menjadikan salah satu muridnya sebagai orang yang jahat. Murid yang jahat ini selalu memperlihatkan kebaikannya jika di hadapan tabib. Karena mempercayainya sampai-sampai setiap omongannya si murid selalu dianggap benar oleh tabib. Semakin dipercaya maka makin sering si murid membuat skenario untuk membohongi tabib. Memfitnah murid-murid lain yang baik. Bahkan sampai-sampai harta tabib diselewengkan olehnya. Sampai suatu ketika tidak sengajalah tabib mengecek bertanya tentang hartanya dan tanpa disengaja tabib mendapat informasi dari penjaga bahwa hartanya telah diambil si murid. Dan dari hal tersebutlah tabib mengetahui kecurangan si murid. Tapi ketika tabib bertanya ke murid tersebut sangat disayangkan bahwa ternyata tabib tak mampu melakukan apapun pada si murid. Rupanya si murid sudah mempersiapkan ancaman pada tabib tentang hartanya yang berada di tangannya. Isi ancaman tersebut adalah jika tabib menghukumnya maka semua hartanya akan dimusnahkan. Dari hal tersebutlah membuat tabib bingung harus berbuat apa. Walau tabib tahu kejahatan si murid tapi tabib tak mampu berbuat apapun. Tabib hanya bisa berdoa pada Tuhan untuk menyelesaikan semua masalahnya. Dan sampai suatu ketika tiba sebuah kabar mengejutkan bahwa telah ditemukannya mayat dibungkus karung oleh warga sekitar. Setelah dibuka ternyata itu adalah si murid tabib tersebut. Dan ternyata beredar informasi di warga yang menjadi saksi bahwa si murid tersebut didatangi oleh beberapa orang yang lalu membunuhnya. Menurut saksi orang tersebut sebelum membunuhnya bertanya di mana lokasi harta yang disembunyikan oleh si murid. Setelah tabib pulang ke rumah yang mengejutkan lagi adalah ternyata harta yang selama ini hilang telah berada di dalam lemarinya. Dan tabib pun tidak bisa berkata apapun karena dia pun bingung siapakah orang yang telah mengembalikan harta tersebut kepadanya.